Mungkin bedanya sekarang begini ya. Kalau teori ini kan saya pakai adalah teori untuk hotel operation. Saya nggak tahu posisi hotel Bapak Ibu sekalian sekarang ini kan masa reaktivasi. Tidak maksimal operasional itu wajar menurut saya, karena kan proses transisi dari pandemi kemarin ke posisi era new normal ini ada beberapa pertimbangan memang dari pihak owner investasi ya. Tapi at least teman-teman Bapak Ibu semua punya pegangan lah. Ketika kita benar-benar sudah normal, ini yang kita lakukan, push AB manager kita untuk mendapatkan revenue. Tetapi kalau bisa targetnya tadi itu, jangan hard selling, karena begitu sering masang player di kamar. Gini, kalau mempromosikan makanan favorit, gunakannya experiential promotion tadi. Bali terkenal dengan misalnya nih ya, ayam betutu. Ayam betutu dimasak dengan bla 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 bla. Mbak Citra anak Bali ya? Bali betul Pak. Bali. Oke, tahu nggak berapa lama aslinya ayam betutu itu dimasak? Mungkin tergantung proses Ya. yang menggunakan presto seperti itu Pak. Ada yang tanpa presto. Oke, saya paham saya. Saya paham. Pak Gusoko, ayam betutu asli berapa lama proses masaknya? Ini sudah masuk dalam buku dunia, artinya sudah standar internasional. Maka kalau kita ceritakan hal ini, I want to try. Saya mencoba. Ya, berapa lama? Kalau aslinya pernah saya dengar itu ditanam dulu katanya. Oh ya, berapa lama? Berapa lama? Itu 1 hari sebelum. Iya. Ayam betutu, smoked chicken, yang dulunya smoked duck, aslinya smoked duck sebenarnya, tapi ditransformasi menjadi ayam, is the longest cooking process for Balinese food, is a minimum 12 hours, 12 jam, itu dalam sekali, dan harus dibungkus dengan upih untuk mendapatkan juicy-nya, untuk mendapatkan soft texture-nya, dan untuk mendapatkan bumbunya yang tanda kutip agak kasar sebenarnya, itu nyusup ke daging-dagingnya. Saya bisa ngomong ini karena saya bukan bisa masaknya, tapi saya baca literasinya. Sehingga kalau kita menjual ayam betutu itu dengan narasi seperti itu, kamu percaya karena itu sudah ada di literasi dunia. Jadi ayam betutu smoked duck awalnya, sekarang smoked chicken, itu adalah makanan untuk para raja, disiapkan khusus 12 jam minimum masaknya. Dan sekarang ini di Ubud hanya ada satu keluarga yang masih memasak itu di penjara Bali, hanya satu keluarga. Sehingga kalau menurut saya bikin acara pasti ordernya harus di sana. Apalagi undang Pak Gubernur, para owner hotel di Bali sudah tahu ini masaknya dengan presto dan apa sudah tahu. Ya, jadi itu contoh promosi yang kita harapkan. Tidak harus menjual ayam betutu, tapi konsepnya adalah narasi. Ya, saya coba cari file saya nggak ketemu loh. Jadi gede-gede, semanyi, saya bilang yoga. Jadi tamu itu breakfast, sebenarnya breakfast food cost is no more than 20.000 costnya. Tapi dia nulis di profesor, dia tuh kayak bikin novel. Jadi saya dapat pengalaman luar biasa, bla bla bla. Cuman saya kasih biasanya bubur sumsum gitu. Kemudian yang hitam apa namanya itu black rice pudding, ketan. Itu kita ceritakan di Bali. Memang ketan is ketan ya, tapi di Bali tradisi kami kalau sebagai upacara itu menggunakan 5 warna beras. Dari 5 ini akan dari 3 ini jadi 5, dari 5 ini jadi 9, dan 9 ini dicampurkan, dipakai persembahan. Nah, untuk hari ini kami perkenalkan kepada Anda beras yang berwarna hitam yang kita sebut ketan, menjadi black rice pudding. Wih, dia senang itu dapat ceritanya. Jadi tidak hanya sekedar tumbuh di Bali, tapi memang ada ritual yang digunakan, dan selain ritual bisa dinikmati sebagai kue kah, sebagai penganan kah, sebagai dessert kah gitu. Di Jogja juga begitu, saya bilang jual getuk, ketawa, Pak getuk itu makanan rakyat Pak, ngapain Pak? Gimana ya, Ibu sudah pernah pergi ke Singapura belum? Saya bilang begitu. Wah, mana saya punya duit Pak, mana maksud saya pergi? Bayangan Singapura itu seperti apa? Wah Pak, mewah dan lain. Iya betul. Jangan Anda di sana minta padi. Di Jepang kan sekarang orang di rooftop rumah tuh bikin sawah. Tidak ada tanah, tapi mereka perlu beras. Jadi rumah orang sekarang dirubah, kebanyakan sudah mulai dirubah atapnya, dibuat dak beton, bertanam di sana, cocok tanam, bikin jual tanam padi biar punya beras. Nah ini menarik. Jadi harapan kita memang cara-cara kita ini lebih ke kearifan lokal dimanapun kita bekerja. Saya dapat PR juga ini bikin FS di Sorong, Papua. Saya belum tahu budaya di sana ya.
Jadi harus kita kearifan lokal spiritnya, tapi produknya adalah apa yang dimiliki potensi Papua untuk breakfastnya, kemudian dekorasinya dan sebagainya. Nah, ini sekarang saya lagi belajar tentang pesantren karena di Nganjuk di kota santri 103 kamar, 10 lantai bayangkan. Itu izinnya bintang 4 tapi ordernya mau fasilitas bintang 5 kali barang. Jadi saya harus belajar budaya santri seperti apa. Jangan sampai saya jualan bir di sana, di demo saya nanti. Jangan sampai saya ada spa di sana, di demo saya nanti. Jadi sebagai business leader kita tuh fleksibel, tapi sesuatu yang prospektif. Itu yang mindset kita. Ya. Baik, Bu Citra, ada yang bertanya? Mungkin ini aja sih Pak. Saya pernah sharing juga dan mungkin kalau ada masukan gitu ya Pak. Saya pernah di properti sebelumnya saya sebutkan gitu ya Pak ya. Yeah. Misalnya tadi kan mungkin belum sempat disebutkan yang koneksi dari FB dengan bank. Dengan Banquet. banquet, oke. Ya. Jadi ada situasional di mana Pak base occupancy kita memang berupa ada houseboat, fullboat seperti itu. Otomatis kan memang dari sisi manning pun masih digabung Pak, yang tidak ada spesialis begitu tidak ada. Jadi rangkap lah, rangkap multitasking seperti itu. Jadi dari sisi FB sudah aman atau secure, budget sudah achieve untuk FB budget ya Pak ya, dari sisi dari grup saja. Sedangkan otomatis seperti ala carte di restoran itu agak terbengkalai dan banyak menu-menu yang perlu dianalisa seperti itu. Karena sudah fokus ke banquet ini. Sedangkan kalau menurut saya untuk achieve budget perlu lagi tetap digerakkan untuk si ala carte ini gitu. Jangan hanya mengandalkan banquet. Masih bisa lebih generate lebih banyak lagi sebetulnya gitu. Sedangkan pada saat once kita sepi nih, seasonnya sepi dari grup, dari CFB menanyakan ke kita gitu, mana grupnya, mana bu grupnya, mana lagi keting misalnya juga ke kita. Sedangkan saya loh pada saat begini kan sudah tahu nih tahun sebelumnya memang agak slow ya, ayo dong dari kan buat apalah, influencer atau apalah Pak ya, seperti itu. Itu sih Pak, pernah saya alami di kondisi seperti itu. Mungkin bisa saya berikan responnya seperti ini ya Mbak Citra. Yang cover, tadi saya sudah siap berbayar sendiri. Ternyata udah di cover. Pak maaf Pak, sudah masuk ke kementerian. Enggak, saya harus, jadi saya nggak ngambil acara buffet dan segala macam. Saya sering nakal Pak, acara buffet itu saya nggak suka. Kebanyakan dirinya, buang-buang waktunya. Mendingan saya makan di kamar, saya bisa sambil kerja gitu. Jadi saya keluar kerja sendiri, nggak apa-apa, ternyata sudah dibayar. Kalau tamunya sebagian besar adalah GIT grup, apalagi sudah full dan residensial, maka kita memang tidak bisa berharap dari ala carte, tidak bisa. Kalaupun misalnya bisnis patternnya sudah sedemikian ya, kalau di Lombok itu ada istilah city hotel dan resort hotel. Jujur, sebenarnya resort sama hotel itu beda. Jadi kalau yang di Mataram semua dibilang city hotel, walaupun di sana bintang 4, bintang 5. Kalau sudah di sini semua dibilang resort hotel karena dia tempatnya destinasi gitu, bukan di kota. Nah jadi kalau memang ada potensi outside itu yang lebih cocok karena pasti akan dibutuhkan makan dan minum karena dia bukan bagian daripada grup yang minat, maka dia harus disediakan ala carte. Maka brandingnya adalah untuk bisa mengimbangi grup sama ala carte itu adalah outside guest. Outside guest ini kalau hotelnya memungkinkan, artinya yang kalau outside itu terus terang nggak suka parkir yang berlima. Dia pinginnya itu parkir di depan restoran masuk restoran dulu. Tapi kalau di hotel besar kan biasanya di sentral parkirnya, kemudian jalan dulu ke lobbynya, baru ke restorannya kan agak jauh tuh. Nah ini kendalanya. Ya jadi saya juga bingung dulu kenapa tamu saya nginep di di Komaneka. Mereka dinner pasti sempat satu kali ke Swapway-nya grupnya ini ya, grupnya Sandika Samaya. Kok sempat aja, ternyata di sana dia di pinggir sungai itu bikin dek kayu. Jadi tamu tuh makan di atasnya air yang mengalir, sungai Ayu yang terkenal, dibuatkanlah sungai Ayu atau apa seperti apa. Nah ini, jadi orang mau turun ke sungai itu pun mau, karena memang
Itu salah satu signature di Ubud tempat itu. Jadi memang ini resiko ya Mbak Citra ya. Enaknya bookingan satu dapat tamunya banyak karena grup. Tapi kalau kita berbicara revenue yang sustain ketika nggak ada grup ya wajar nggak ada income ke F&B kan gitu. Maka opsinya adalah outside ya. Ini kemarin Peter di zaman pandemi catering ya jualan ini. Jadi jual keluar. Gresana Rama maksud saya. Jadi hotel itu nggak tutup sama sekali selama pandemi. Jadi jualan makanan keliling di Pantai Kuta, di Renon, sampai saya kunjungi ngasih support ke IP direkturnya, ngopi saya di sana. Kemudian Bang PP di Bali dan sebagainya. Gitu. Tapi kembali lagi kepada style daripada hotel. Kalau dia bintang 5 kasihan kalau sampai begitu. Ya. Jadi kalau fokuslah di MICE. Kemudian alakarnya ini hanya bisa untuk outside yang memang punya preference untuk properti kita. Kalaupun misalnya parkirnya jauh dia mau gitu karena ada sesuatu yang dia cari seperti Swabway yang ada di Samanya Ubud misalnya ya. Jadi alam dari lobinya ke bawah ke sungai nyamuknya banyak, tapi dia mau gitu karena ikoniknya ada. Jadi juga kita sebutkan harus mampu menjadi ikoniknya. 630, oke. Lanjut Pak Ewin. Ada simple question aja sedikit Ya. Pak di sini. Ya. Bapak lebih menyarankan bagaimana kesalahan misalnya di luar standar atau SOP atau melakukan kesalahan atau melakukan kekurangan itu lebih efektif mana maksudnya tegur langsung atau call editornya? Kalau misalnya kita sebagai atasan Ya. datang ke sebuah restoran kita, Ya. ada staf melakukan kesalahan Ya. di depan kita. Di depan kita. Kalau dia fatal, tegur langsung Pak. Misalnya dalam hal situasi yang tidak urgent seperti itu. Tidak urgent, jangan. Artinya lebih baik ke Ya, atasannya. ya, karena bisa jadi itu human error. Sebenarnya sistemnya sudah ada, kan lebih manajer nanti komplain nanti. Ya, terima kasih sudah menambahkan tidak urgent. Ya, makanya saya tanya kalau fatal tegur langsung. Tapi kalau tidak urgent, sebaiknya bicara sama ibu manajernya. Lebih Ya, efektif. ya, lebih efektif seperti itu. Ya, saya rasa ini pertanyaan yang bagus ya, karena banyak juga beberapa atasan itu langsung sehingga nanti stafnya mengadu, ini merasa tersinggung, RM pun merasa tersinggung biasanya kalau di FM begitu ya. Cukup kira-kira? Siapa? Pak Lurah? Oke, bagus. Pak biangnya Pak di FB tinggal menggede boleh. Udah nambah-nambah. Ya, Pak Yud, Pak David. Jawab. Baik. Banyak pendapat masukan dari Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih. Saya bukannya nyari gratis, ya. Tapi kalau saya sempat datang ke hotel Bapak Ibu, bisa melihat langsung, saya lebih enak ngasih masukan. Ini sebaiknya bagaimana? Ya, jujur saja, naruh meja yang 4 seater, 6 seater aja saya punya pertimbangan. Di mana sebaiknya 6 seater, di mana 2 seater, di mana sofa, ya. Sofanya itu di belakang itu bagusnya tembok, apa saya tahu. Tapi saya nggak boleh katakan sebagai standar. Saya harus lihat ambiennya. Kalau di sananya ada air, di sananya ada ini, enaknya gimana gitu. Karena di restoran itu jangan hanya kita menjual makanan, tamunya senang, jangan. Buat tamunya betah. Karena dari satu main course dia bisa ke dessert, bisa ke kopi, bisa ke wine, bisa duduk, tiba-tiba sudah dinner, tadinya lunch itu. Itu yang ya saya suka cari kunci sebenarnya, kuncinya di sana. Ya, baik, terima kasih. Mungkin waktu masih tetap ada batasan ya, tapi hubungan kita masih bisa berlanjut di komunikasi WA seperti yang disampaikan. Walaupun masih belum bisa disampaikan sekarang karena waktu terbatas dan belum dapat dulunya. Please contact me anytime. Ya, jadi kalau saya biasanya terlambat merespon, within 24 hours pasti saya reply. Ya, kendala saya di sana aja sebenarnya. Karena budaya saya soalnya silent, tapi saya dua-duanya silent. Ya, aku saya telat, tapi pasti saya reply. Yang bisa saya support karena begitu Anda masuk kelas ini, Anda sudah menjadi network kami. Anda bukan staff saya, Anda bukan bawahan saya, tapi network saya. Jadi bisa minta tolong saya kapan saja, walaupun sudah selesai bab ini. Ya, itu komitmen saya dengan Pak Starmo untuk membuat program ini. Terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat, selamat sampai di rumah. Selamat pagi, pagi. Let it go, make my body go. Make our bodies higher.